Setelah itu kita lakukan pemasangan di Masjid Al-Qarni. Ini sudah terpasang panel ATS kita. Ini kita wiring finishing dari panel kita ke panel unit. Ini pemasangan kabel untuk beban penerangan masjid. Ini finishing mungkin perapian panel dari solder. Ini proses pemeliharaan akhir. Baik, penelitian ini merupakan advanced deployment atau pengembangan lebih lanjut, yang dimana konfigurasi sebelumnya menggunakan PLTS PLN. Pada penelitian saya akan menggunakan tenaga PLTS ke tenaga PLN. Kita tes lagi. Apabila baterainya lowbat, dia akan berpindah. Dan apabila baterainya mencukupi kembali, dia akan kembali ke grid PLTS. Oke, dari saya. Terima kasih. Yang saya pakai itu Smart Moscow. Di sini ada tampilan pengukuran dari PISM, di mana ada pengukuran tegangan dari PLN, PLTS dan baterai. Adapun monitoring dari panel PLTS, tegangan AC, arus, daya, energi. Dan adapun yang saya bisa kontrol lampu DC. Kita akan menyalakan lampu satu. Coba lampu satu. Klik. Lampu satu. Coba kita klik lagi lampu 2. Lampu 2. Terus kita klik lagi lampu 3. Oke. Nah ya, lampu 3. Coba kita bukan dulu lagi dari lampu 3. Terus lampu 2. Lampu 2 off. Lampu 1. Coba kita klik lagi lampu 1. Gak delay, oke. Inilah kontrol kami, itu kontrol Masjid Al-Qarni. Kita akan melakukan pengoperasian tes, di mana jika baterai dari PLTS lowbat, maka dia akan pindah otomatis ke PLN. Coba matikan PLTS, dia otomatis pindah ke PLN. ATS-nya berpindah ya. Coba pindahkan lagi, apabila baterainya PLTS mencukupi, dia akan kembali ke sumber PLTS. Nah, delaynya cukup sedikit karena menggunakan ATS, Automatic Transfer Switch. Next, itu adalah video kami singkat tentang penjelasan kontrol dan monitoring Al-Qarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertama kita tekan saklar BMS-nya. Kemudian kita nyalakan Bluetooth untuk menghubungkan ke aplikasinya. Baru kita buka aplikasi BMS-nya. Tunggu. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini charger sama dischargernya off dan balancernya juga off. Dan di sini kita juga bisa lihat di mana tegangan sistemnya itu 26 volt dan rata-rata perselnya itu ada di 3,250 volt. Di sini kita menggunakan 8 seri. Selanjutnya itu kita geser ke kanan. Untuk menghubungkan ke baterai, kita perlu meng-on-kan charger dan dischargernya. Pertama kita masukkan passwordnya, yaitu 123456. Kita verify, lalu kita atur cell count-nya. Di sini kita menggunakan 8 seri, jadi kita ketik 8 ya. Kita klik OK. Terus kita tekan level 4. Untuk baterai kapasitinya di sini kita ketik 105 Ah karena kita menggunakan sistem baterai 105 Ah. Kita klik OK. Nah, di sini kita masuk ke setting, kita menyalakan charger, dan balancer card-nya. Nah, di sini ada advance setting, bisa kita lihat di sini. Ada start balance. Start balance itu maksudnya ketika setiap sel baterai sudah mencapai 3 volt, ketika ada selisih tegangan dia akan membalance setiap sel baterai. Dan di sini juga ada cell over voltage protection, yang dimana ketika tegangan baterai mencapai 3,6 volt dia akan memprotek baterai setiap selnya. Di sini kita memakai baterai LiFePO 4 dan proteksi BMS. Nah, coba ini disimulasikan dulu. Dan ini kondisi awalnya ini PLTS, terus dipindahkan ke PLN, Nah, ini PLN. Sekarang PLTS ini. Nah, kita akan mencoba menjalankan beban DC. Nah, ini satu lampu. Coba dua lampu. Ini 2 lampu, 3 lampu. Nah, sekarang bisa dilihat di aplikasi BMS-nya. Sekarang aplikasi BMS-nya di minus di 30 ampere atau daya yang terpakai saat ini di 782 watt. Ini kondisinya beban AC menyala dan beban DC menyala. Nah, balancer car-nya juga aktif. Kondisi baterai saat ini 67% dan isinya saat ini di 70 Ah. Oke, terima kasih.
berdasarkan hasil perancangan alat yang telah saya buat, yaitu pembangkit listrik tenaga mesin menggunakan baterai dalam yang berfungsi sebagai backup dalam pengisian baterai di Masjid Uwais Al-Qarni, yang nantinya itu akan diberikan dengan sistem PLS yang ada di masjid ini. Daya mekanik telah dikonversi menjadi energi listrik melalui transmisi mekanik ke generator. Generator mengalirkan output keluaran listrik ke sistem kelistrikan, yang dimana sistem kelistrikan ini terdapat filter kapasitor, DC-DC buck converter yang dapat mengatur tegangan keluaran untuk pengisian baterai. Selanjutnya keluaran dari sistem kelistrikan itu masuk ke sistem monitoring, yang dimana dia memantau tegangan pengisian, daya yang dihasilkan, arus yang dihasilkan, tegangan baterai dan energi yang dihasilkan dalam pengisian baterai. Setelah melalui sistem monitoring, selanjutnya masuk ke sistem pengisian, yang dimana energi listrik yang dihasilkan itu masuk ke sistem penyimpanan energi yang berupa baterai, di mana baterai yang digunakan ialah baterai LiPo4 12 volt 100 Ah. Nah, cara penggunaannya itu pertama kita matikan data, nyalakan Bluetooth-nya. Nah, selesai. Lalu kita masuk ke aplikasi MIT Inverter. Nah, lalu kita hubungkan, itu namanya Smart Home Meter. Nah, setelah terhubung, di sini kita dapat melihat data PLTM-nya seperti voltage, seperti arusnya, dan bisa kita lihat juga baterainya berapa volt. Dan di sini kita bisa melihat real time database-nya dan bisa kita ekspor ke file CSV.